أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anak yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kelas 4 A, B, C, D yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita sudah menghafalkan dan kalian telah menyetorkan hadis tentang berbakti kepada orang tua. An Abdillah bin Amri bin Al-Asi radhiyallahu anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridhaan Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa kerelaan Allah terletak pada kerelaan kedua orang tua kita, anak-anak yang dicintai Allah. Dan kemarahan Allah, ingat, terletak pada kerelaan kedua orang tua kita juga. Yang dimaksud dengan kedua orang tua kita adalah ayah dan ibu, umi dan abi, ya, mamah dan papa. Setiap manusia memiliki orang tua, kecuali siapa? Orang-orang khusus seperti Nabi Adam tidak memiliki ayah dan ibu, Hawa tidak memiliki ibu, dan Nabi Isa tidak memiliki ayah. Itulah orang-orang khusus. Ayah dan ibu memiliki hak yang tinggi setelah Allah dan Rasul-Nya untuk diberi kebaikan. Terutama ingat, ibu. Karena ibu adalah wanita yang telah mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita. Ya, ingat, ketiga kepayahan itu yang dialami oleh ibu dan tidak dialami seorang ayah. Anak yang soleh selalu berbuat baik kepada keduanya, ibu dan ayah. Apalagi ketika keduanya sudah lanjut usia. Sudah lanjut usia dalam artian sudah tua, sudah sakit-sakitan, seperti itu. Berbakti kepada kedua orang tua disebut juga birrul walidain. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu permasalahan yang penting dalam agama kita, dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk bertauhid kepadanya, Allah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak kalian. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, ya, dan ucapkanlah, wahai Robku, sayangilah keduanya
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil, atau sebagaimana keduanya menyayangi aku pada waktu kecil. Birru walidain secara bahasa berarti ihsan yang bermakna berbuat baik. Sedangkan yang dimaksud dengan ihsan dalam pembahasan kita kali ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita dan apabila memungkinkan mencegah gangguan terhadap keduanya. Menurut Ibnu Atiyah, kita wajib mentaati keduanya dalam hal yang mubah, yang boleh, harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh keduanya. Jadi kita tidak boleh ngeyel, tidak boleh ngebantah atas perintah orang tua kita. Nah, beliin ibu air galon atau belikan ibu air aqua botolan. Enggak ah, males gitu. Capek. Padahal apa? Dia cuman kerjaannya main game aja di rumah tuh. Tapi ketika diperintahkan sama orang tuanya, dia malah bilang capek lah, males lah. Udah gitu suaranya tinggi lagi, ngebentak orang tuanya. Gitu. Itu tidak boleh kita seperti itu kepada orang tua kita. Jadi kita sebagai anak kalau ngomong atau berbicara kepada orang tua kita harus lemah lembut dengan suara yang pelan atau dengan perkataan-perkataan yang halus gitu. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita karena kita selalu kalau bicara kepada orang tua kita selalu nadanya tinggi, suaranya ngebentak gitu. Tidak boleh ya. Taib, anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawan dari birrul walidain, lawan dari berbakti kepada orang tua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang berarti gangguan yang ditimbulkan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh, yaitu dengan mengatakan kata-kata yang keras, ya, yang menyakitkan kedua hati orang tuanya. Seperti mencaci. Mencaci itu seperti ini. Dasar orang tua kok kayak gitu. Ibu nih sama ayah gimana sih? Sambil ngebentak ngomongnya. Kemudian membentak orang tuanya. Ya elah, ibu. Kenapa sih harus saya lagi? Capek saya, Bu. Gitu. Atau sampai mengatakan, contoh. Nah, tolong ibu ambilkan jahitan. Gak mau males, capek. Padahal dia lagi sibuk main game. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tidak baik untuk ditiru. Ya, jangan sampai kalian membentak orang tua kalian, mencaci orang tua kalian dan tidak nurut sama orang tua kalian. Jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua kalian. Ya. Kita sebagai anak orang tua kita, ya, pastinya orang tua pengen punya anak yang soleh dan soleha. Gimana caranya? Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian apa? Ketika kita diperintahkan oleh orang tua kita, nurut. Jangan ngebantah, jangan ngebentak orang tua kita. Taib anak-anak yang dicintai oleh Allah, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumul khairan. Semoga dengan pembelajaran ini kalian
menjadi anak yang soleh dan lebih soleh lagi dan lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua. Ingat, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua kita dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Syukron, wassalamualaikum.